bang, 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 Halo CSCSku, berjumpa lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Bagaimana kabarnya hari ini, aman? Semoga kalian tidak didatangi para satpol PP dan yang kelakuannya kayak setan, oke? Berikut ini gua akan meringkas perjalanan band horror punk bernama Misfit. Dimulai dari terbentuknya band, perilisan album hingga perselisihan di antara para personil. Meski mereka memutuskan bubar, tetapi pada akhirnya mereka pun kembali dan melanjutkan band yang cukup legend ini. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh band The Misfit yang dibentuk oleh Glenn Danzig pada tahun 1977 di Lodi, New Jersey, Amerika. Nama Misfit diambil dari film The Misfit yang dibintangi oleh Marilyn Monroe. Glenn juga kedua temannya bernama Manny Martin dan Jerry Only mulai berlatih selama 3 bulan tanpa gitaris. Dan kemudian setelah Francie Coma bergabung, mereka mulai merekam lagu pertamanya berjudul Cough Cool di studio mereka sendiri bernama Blank Records. Penampilan pertama mereka berlangsung di sebuah klub punk legendaris bernama CBGB. Mereka juga mulai bermain di beberapa tempat di New Jersey selama 2 bulan. Setelah itu, Martins digantikan oleh Mr. Jim karena adanya percekcokan di dalam band. Lalu seminggu kemudian, Glenn didatangi oleh pihak Mercury Records untuk meminta izin menggunakan nama label Blank Records sebagai nama label mereka yang sedang mengembangkan perusahaannya. Sebagai gantinya, Glenn pun diberi 30 jam untuk merekam lagu mereka di Mercury Records. Mendengar itu, Glenn pun menerima dan mulai merekam lagu-lagunya. Di sana, mereka merekam 17 lagu untuk dijadikan album Static Age yang sudah mereka rencanakan. Namun karena tak ada label besar yang tertarik dengan album tersebut, akhirnya album itu pun tak jadi dirilis. Kemudian pada bulan Juni 1978, Misfit merilis 4 lagu sebagai single Bullet. Glenn mulai merubah musik Misfit ke arah horror punk dan merubah penampilannya. Only juga mulai memakai riasan gelap di sekitar matanya dan menata rambutnya yang dikenal sebagai Devilock. Pada saat tur di Kanada, Coma yang merasa tak menikmati perjalanan tur memilih keluar dari band. Glenn lalu minta Rick Riley sebagai gitaris selama tur berlangsung. Setelah selesai tur, Jim juga memilih mengundurkan diri karena tak suka dengan musik Misfit yang berubah ke arah horor. Setelah itu, Glenn kemudian merekrut Joy Image dan Bobby Steele untuk menggantikan posisi Coma dan Jim. Lalu Misfit dengan formasi baru terus mengembangkan musik mereka dan merilis single berjudul Horror Business pada Juni 1979. Dan di gambar sampul single tersebut menampilkan sosok kerangka yang terinspirasi dari poster serial film. Gambar itu mereka jadikan sebagai maskot band mereka dengan gambar tengkorak dijadikan logo tetap untuk Misfit. Setelah itu, Glenn kemudian membuat fans club bernama VN Club. Di sana ia membuat kaos sablon, membuat lirik lagu, mengirim katalog merchandise dan menjawab surat-surat dari para penggemarnya. Lalu pada Juni 1978, Misfit tampil di sebuah acara sebagai band pembuka untuk The Damned. Di sana, Devinian yang terkesan dengan penampilan Misfit mengatakan kepada Only jika Misfit kemungkinan akan melakukan tur di Inggris dengan The Damned. Kemudian, pada bulan November setelah merilis single berjudul Night of the Living Dead, mereka terbang ke Inggris untuk menemui The Damned yang rencananya akan mengajak mereka untuk tur bersama. Namun sampainya di Inggris, Dev menjelaskan jika ia merencanakan tur bersama di tahun depan karena saat itu The Damned sedang melakukan tur kecil dan hanya untuk beberapa kota. Dev yang merasa tak enak karena Glenn dan kawan-kawan sudah datang ke Inggris, ia pun mengajak Misfit dalam tur sebagai pembuka. Setelah 2 kali pertunjukan,
Misfit yang merasa tak senang dengan situasi tersebut memilih untuk meninggalkan tur. Lalu Image memilih pulang ke Amerika dan keluar dari band. Namun, anggota Misfit yang lain memilih tetap di Inggris dan menghabiskan beberapa hari bersama Ann Ritchie, ibu dari Sid Vicious, basis dari band Sex Pistols. Mereka sangat mengenal baik dengan ibu Sid karena mereka saat itu hadir di upacara kematian Sid Vicious. Kemudian, saat Glenn dan Steele menonton penampilan band The Jam, mereka terlibat dalam perkelahian dengan beberapa skinhead yang membuat mereka dipenjara selama 2 hari. Kejadian tersebut kemudian dijadikan lagu oleh Glenn yang berjudul London Dungeon. Dan ketika mereka kembali ke Amerika, Misfit merilis EP album berjudul Beware pada bulan Januari 1980-an. Glenn juga merekrut Arthur Gogi untuk menggantikan posisi Image sebagai drummer. Ia juga mengajak adik Only bernama Dowell untuk mengganti Steele yang keluar karena ia membentuk band baru bersama teman-temannya. Lalu pada April 1981, mereka merilis 3 lagu dari album yang sedang mereka kerjakan sebagai 3 Hits from Hell. Mereka juga merilis 2 lagu yang diambil dari album yang tak jadi dirilis sebagai single Halloween. Pada 20 November 1981, mereka tampil bersama Black Flag di klub Mabuhay Garden, San Francisco. Di sana, Henry Rollins, sang vokalis Black Flag, menemui Glenn untuk mengobrol. Ia juga mengatakan jika ia adalah salah satu penggemar Misfit. Lalu beberapa bulan kemudian, Misfit dan Black Flag bertemu kembali di sebuah acara Natal. Di acara tersebut, Black Flag bermain sebagai band pembuka untuk Necros dan Misfit. Setelah itu, pada bulan Maret 1982, mereka merilis album berjudul Walk Among Us yang dirilis oleh label Ruby dan Slash Records. Itu menjadi full album pertama mereka yang diikuti tur nasional untuk mempromosikan album tersebut. Setelah tur, Glenn mengeluarkan Gogi dari band karena ia selalu membuat masalah yang menimbulkan pertengkaran. Glenn kemudian merekrut Robo, mantan drummer Black Flag, atas rekomendasi dari Henry. Dan pada bulan September 1982, Misfit mulai tur nasional kembali dengan Necros. Namun, saat di New Orleans mereka ditangkap atas tuduhan perampokan kuburan ketika berusaha menemukan kuburan praktisi voodoo bernama Mary Laveau. Mereka pun kemudian dibebaskan setelah pihak penyelenggara tur membayar uang jaminan. Lalu setelah tur selesai, mereka kembali melanjutkan untuk merekam EP mereka berjudul F-Live. EP tersebut dibuat dalam jumlah terbatas dan dijual khusus hanya untuk anggota fans club mereka. Dan pada Juli 1983, setelah selesai merekam lagu untuk EP tersebut, Ginn yang merasa kurang puas memutuskan untuk merubah EP menjadi full album. Kemudian, Robo pun keluar dari band karena terlibat serangkaian argumen dengan Glenn. Posisi Robo saat itu digantikan oleh Brian Dimage. Dan setelah itu pada tanggal 29 Oktober 1983, saat Misfit tampil di sebuah acara Halloween, Brian yang mabuk bermain sangat kacau yang membuat Brian harus digantikan oleh drummer Necros. Dan beberapa hari kemudian, Glenn mengumumkan kepada media jika band Misfit resmi bubar. Lalu, Glenn pun mengenalkan band barunya bernama Sawen. Ia membawa musik menuju heavy metal yang eksperimental dengan suasana yang lebih suram. Beberapa lagu Misfit kemudian direkam ulang oleh Glenn untuk album band barunya, salah satunya lagu Horror Business, yang ia ganti judulnya menjadi Horror Beast. Kemudian di tahun 1987, band baru Glenn mendatangani kontrak dengan label besar. Ia kemudian mengganti sebagian besar ritme lagunya dan mengganti nama bandnya menjadi Danzig. Lalu, meskipun Misfit tak menginjak kancah musik punk bawah tanah, namun keberhasilan karya Glenn saat bersama Misfit sangat dikagumi oleh banyak orang, termasuk beberapa band rock terkenal hingga mengcover lagu Misfit. Setelah itu, beberapa materi untuk album Misfit yang belum dirilis diterbitkan oleh band barunya Glenn Danzig sebagai album kompilasi berjudul Legacy of Brutality. Di album tersebut menampilkan banyak lagu dari album Static Age yang belum sempat dirilis.
Lalu pada tahun 1987, EP Afterlife juga diterbitkan kembali sebagai full album dengan 5 lagu tambahan oleh band Danzig. Kemudian Only menghubungi Glenn untuk membicarakan tentang royalti dan penjualan album itu. Tetapi Glenn menolak karena Only tak pernah menulis lagu apapun untuk Misfits. Masalah itu pun hingga dibawa ke pengadilan sampai berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan anggota Misfits sebelumnya. Dan karena semua materi Misfits telah disahkan kepada Glenn, Only pun berhenti mengejar menuntut penulisan lagu dan meminta hak untuk penggunaan nama dan citra Misfits, termasuk logo wajah tengkorak. Kemudian di tahun 1995, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang mengizinkan Only dan Dowell untuk merekam dan tampil menggunakan nama Misfits. Mereka juga berbagi hak untuk masalah merchandise. Lalu setelah itu, Only dan Dowell pun mulai mereformasi Misfits dengan membawa David Calabrese sebagai drummer. Only juga merekrut penyanyi audisi Michael Graves untuk menjadi vokalis. Dan pada tahun 1996, Misfits dengan formasi terbaru merilis The Misfits Box Set yang berisi 4 CD album kompilasi dari album sebelumnya yang belum sempat dirilis. Dan pada tahun 1997, Misfits merilis 2 video klip dan melakukan tur Eropa yang berlanjut hingga ke Amerika Utara. Kemudian di tahun yang sama, Cleopatra Records merilis album Misfits berjudul Violent Words, A Tribute to the Misfits. Album tersebut sebagai penghormatan untuk Misfits yang menampilkan band dari berbagai genre yang mengcover lagu mereka. Lalu di tahun 1998, Misfits kembali resmi merilis album berjudul Static Age yang dulu tak jadi dirilis dan membuat katalog Misfits yang tersedia secara luas untuk pertama kalinya. Lalu pada tahun 1999 sampai 2000, Misfits mendatangani kontrak dengan label Roadrunner Records dan membuat mainan Monster Misfits yang terkenal. Mereka juga kembali melakukan tour dan membuat video klip untuk single Scream. Di tahun 2001, Dowell keluar dari band karena cedera pada sikunya. Lalu Only kemudian mengambil alih vokal sambil bermain bass karena Graves saat itu keluar dari band. Ia juga merekrut Des Cadena, mantan gitaris Black Flag, dan Marky Ramones, mantan drummer Ramones. Namun, saat tur Marky memiliki masalah dengan kesehatan, kemudian Robo diminta untuk menggantikan selama tur. Lalu di akhir 2001, Cleopatra Records kembali merilis album penghormatan untuk Misfits. Kemudian pada 2003, seorang musisi bernama John Cafiero dan Only membuat label sendiri bernama Misfits Records. Di sana, mereka merilis single split yang berkolaborasi dengan band punk horror Jepang bernama Bolzek. Di label tersebut, mereka juga merilis album Project 1915 yang membawa lagu-lagu rock and roll klasik di tahun 50-an dan di tahun 60-an. Album ini juga menampilkan kolaborasi dengan para musisi terkenal seperti Ronnie Spector, Jimmy Destri, John Cafiero, dan Ed Manian. Lalu pada 2004, setelah Marky mengundurkan diri, posisinya digantikan kembali oleh Robo dan melakukan tur Eropanya. Namun saat akan tampil di Inggris, Robo terjerat masalah visa yang membuat semua tanggal penampilan mereka di Inggris dibatalkan. Kemudian, Dowell yang sudah sembuh dari cederanya memilih bergabung dengan Danzig. Setelah itu, mereka tampil bersama dengan membawa lagu-lagu lama Misfits di sebuah acara besar dan itulah pertama kalinya mereka tampil bersama setelah berpisah selama lebih dari 20 tahun. Setelah itu, Danzig pun melakukan banyak tur yang mereka beri nama Blackest of the Black. Pada tahun 2007, Dowell merencanakan untuk mempersatukan Misfits kembali antara Glenn Danzig dan Only agar bisa seperti dulu. Namun Jerry Only menolak keinginan Dowell. Kemudian di tahun 2008, Robo digantikan oleh Eric Erse karena
Paspor Kolombia robo yang selalu jadi masalah saat menjalani tur yang membuat tur mereka selalu menjadi terlambat. Dan sepanjang tahun 2013, Misfits melakukan banyak penampilan besar, salah satunya dengan membuat tur dunia untuk merayakan ulang tahun Misfits yang ke-30 tahun. Mereka juga merilis single terbarunya berjudul Land of the Dead dan 2 album barunya yaitu The Devil Rain dan Dead Alive. Kemudian, sementara Glenn dan Dowell terus bermain dengan band Danzig dan menjalani tur dengan membawa lagu-lagu Misfits, pada akhir 2015 Misfits resmi merilis lagu barunya. Dan di bulan Mei 2016, Glenn, Only, dan Dowell tampil di sebuah acara dengan nama The Original Misfits. Penampilan tersebut menjadi penampilan pertama kalinya setelah mereka terpisah selama 33 tahun. Penampilan The Original Misfits pun menjadi headline di seluruh dunia yang dikenal sebagai pertunjukan reuni. Lalu di tahun 2017 sampai 2018, Misfits yang telah bersatu kembali menampilkan 4 konser besar di Las Vegas, California, New Jersey, dan Chicago. Kemudian 2019, Misfits dengan formasi originalnya mengumumkan di situs resminya jika mereka akan bermain di acara Psycho Las Vegas pada bulan Agustus. Mereka akan mengganti Megadeth karena Dave Mustaine didiagnosa terkena kanker tenggorokan dan harus dirawat secara intensif. Lalu di tahun yang sama, Misfits dengan barisan yang sudah bersatu kembali bermain di acara-acara besar sebagai ajang reuni. Lalu pada September 2022, Misfits mengumumkan di situs webnya jika mereka akan bermain di acara Riot Fest. Lalu film pun selesai. Ketika musikmu tidak didengar berarti ada yang salah dengan dirimu. Jadi apa yang kamu pentingkan selama ini? Musikmu atau gayamu? Glenn Danzig, Misfits. Oke, go. Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. No.